Kabut pagi di Sungai Musi terasa aneh hari itu. Kapal besar dari negeri jauh perlahan mendekat, dan tanpa disadari, kedatangannya akan mengubah nasib sebuah kerajaan. Pangeran Tan Bun An berdiri di haluan kapal, menatap kota Palembang yang mulai terlihat di kejauhan. Ia membawa misi penting, menjalin persahabatan dengan kerajaan setempat. Di dalam kapal tersimpan 7 guci hadiah dari ayahnya, Kaisar Tiongkok. Namun perjalanan ini bukan hanya soal diplomasi. Saat kapal merapat di pelabuhan Sungai Musi, Tan Bun An bertemu seseorang yang tak pernah ia duga. Seorang gadis bangsawan berdiri di tepi dermaga, mengenakan kain sutra dan mahkota sederhana. Itulah Putri Siti Fatimah. Tatapan mereka hanya berlangsung beberapa detik, tapi anehnya terasa seperti sudah saling mengenal sejak lama. Hari-hari berikutnya, Tan Bun An sering datang ke istana. Ia belajar bahasa Melayu, menghadiri jamuan kerajaan, dan semakin dekat dengan sang putri. Namun tidak semua orang senang. Beberapa bangsawan mulai berbisik orang. Asing tidak boleh terlalu dekat dengan keluarga kerajaan, dan Raja Palembang mulai memperhatikan. Suatu malam, pengawal Tua Liang menarik Tan Bun An ke sudut kapal. Dengan wajah serius ia membuka salah satu guci hadiah. Isinya bukan emas, hanya sayuran asin biasa. Ini hanya penyamaran, bisik Liang. Tan Bun An mengernyit. Liang kemudian memecahkan dasar guci itu. Dari dalamnya jatuh kilauan emas yang tersembunyi. Liang berkata pelan, hadiah ini terlalu berharga. Jika ada yang tahu, perjalanan ini bisa berubah menjadi tragedi. Dan dari kejauhan, seseorang ternyata melihat semuanya. Apa yang terjadi jika hadiah persahabatan ternyata menyimpan rahasia yang bisa memicu perang? Malam itu, Sungai Musi terasa lebih sunyi dari biasanya. Sejak malam ketika pengawal Tua Liang memecahkan guci itu, pikiran Tan Bun An tak pernah tenang. Emas yang tersembunyi di dasar guci bukan sekadar hadiah biasa. Itu adalah simbol kekayaan dan kekuasaan dari negeri asalnya. Jika orang istana tahu, mereka bisa salah paham, kata Liang pelan. Tan Bun An hanya diam. Ia tahu satu hal, ia tidak datang untuk memamerkan kekayaan. Ia datang karena sesuatu yang lebih kuat, Putri Siti Fatimah. Beberapa hari kemudian mereka berjalan di taman istana. Angin Sungai Musi bertiup lembut, membawa aroma air dan tanah basah. Apa yang membuatmu datang sejauh ini? Tanya sang putri. Tan Bun An tersenyum samar. Awalnya karena tugas, tapi sekarang mungkin karena takdir. Namun di balik pilar istana, seorang bangsawan tua memperhatikan mereka dengan tatapan tajam. Kabar kedekatan pangeran asing dengan putri kerajaan mulai menyebar seperti api, dan tidak semua orang menyukainya. Malam berikutnya, sesuatu terjadi di kapal Tan Bun An. Salah satu guci hadiah hilang. Saat mereka membuka guci lain untuk memastikan isinya, wajah Liang langsung pucat. Bukan karena emasnya, melainkan karena dasar guci itu sudah retak, seolah seseorang sudah mencoba membukanya lebih dulu. Liang berbisik pelan, "Pangeran, rahasia kita sudah tidak aman." Dan dari kejauhan, bayangan seseorang berdiri di tepi dermaga, memegang sesuatu yang berkilau di tangannya. Satu guci hilang, rahasia emas terbongkar. Dan malam itu, Sungai Musi seperti menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar air. Fajar belum sepenuhnya naik ketika Tan Bun An dan pengawal tua Liang kembali memeriksa kapal mereka. Satu guci hadiah benar-benar hilang. Yang lain mulai menunjukkan tanda pernah dibuka. Liang menatap sekitar dengan gelisah. "Pangeran, seseorang sudah mengetahui isi sebenarnya." Sementara itu di istana, kabar aneh mulai beredar. Seorang bangsawan melaporkan kepada raja bahwa pangeran asing membawa emas dalam jumlah besar yang disembunyikan. Bagi sebagian orang, itu terlihat seperti penghinaan. Seolah hadiah yang diberikan kepada kerajaan hanyalah sayuran asin. Raja Palembang mulai curiga. Di tengah ketegangan itu, Putri Siti Fatimah diam-diam menemui Tan Bun An di tepi Sungai Musi. "Ayah mulai mendengar hal-hal buruk tentangmu," katanya pelan. Tan Bun An menatap air sungai yang gelap. "Aku hanya ingin menjelaskan semuanya, tapi sekarang semuanya sudah terlambat." Belum selesai mereka berbicara, suara teriakan datang dari arah kapal. Beberapa pria tak dikenal mencoba membuka guci yang tersisa. Pertarungan kecil terjadi di atas dek. Dalam kekacauan itu, salah satu pencuri berhasil memecahkan guci. Sayuran asin berserakan di lantai kapal. Tan Bun An yang marah langsung mengambil satu guci lagi dan melemparkannya ke sungai, mengira semua hadiah itu hanyalah benda tak berguna. Namun saat guci itu pecah di air, kilauan emas muncul dari dasar guci yang tenggelam. Liang langsung pucat. Tan Bun An baru sadar terlalu terlambat. Semua kekayaan dari ayahnya kini tenggelam di dasar Sungai Musi. Dan dari tepi dermaga, seseorang melihat semuanya. Seseorang yang segera berlari menuju istana.
Terkadang, satu kesalahan kecil bisa menenggelamkan segalanya. Cinta, harapan, bahkan hidup seseorang. Dan malam itu, Sungai Musi akan menjadi saksi. Setelah melihat emas yang tenggelam di dasar sungai, Tan Bun An seperti kehilangan akal sehat. Ia berdiri di tepi kapal, menatap air hitam Sungai Musi yang beriak pelan. "Semua hadiah dari ayahku," bisiknya dengan suara pecah. Pengawal Tua Liang mencoba menahannya. "Pangeran, emas bisa dicari lagi." "Nyawa tidak." Namun Tan Bun An tidak mendengar. Tanpa berpikir panjang, ia melepas jubahnya dan meloncat ke Sungai Musi. Air menutup tubuhnya dalam sekejap. Liang panik. Ia berteriak memanggil bantuan. Tapi arus sungai malam itu terlalu kuat. Beberapa pengawal mencoba menyelam, namun Tan Bun An tak muncul lagi. Kabar itu sampai ke istana sebelum fajar. Putri Siti Fatimah berlari ke tepi sungai dengan napas terengah. Orang-orang berkerumun, kapal Tan Bun An bergoyang pelan di air. Liang menunduk dengan wajah pucat. Pangeran tidak kembali. Putri Siti Fatimah menatap air Sungai Musi yang gelap. Lama sekali. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang membuat semua orang merinding. "Kalau begitu, aku akan menyusulnya." Sebelum siapapun sempat menahannya, sang putri melangkah maju dan melompat ke sungai. Air kembali menelan tubuh manusia. Namun anehnya, tak lama setelah itu, arus Sungai Musi tiba-tiba berubah. Air yang tadinya tenang mulai berputar pelan, seperti sesuatu sedang muncul dari dasar sungai. Dan di tempat mereka tenggelam, permukaan tanah mulai naik sedikit demi sedikit. Tidak semua kisah cinta berakhir bahagia. Beberapa berubah menjadi legenda yang tidak pernah dilupakan. Setelah Putri Siti Fatimah melompat ke Sungai Musi menyusul Tan Bun An, suasana di tepi sungai berubah menjadi kacau. Para pengawal mencoba menyelam, nelayan berdatangan membantu, tapi air sungai terlalu keruh dan arusnya semakin kuat. Tak ada yang menemukan mereka. Hari mulai terang ketika sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah sungai, tepat di tempat kedua insan itu tenggelam, permukaan tanah perlahan muncul dari dalam air. Awalnya hanya gundukan kecil lumpur dan pasir. Namun jam demi jam berlalu, gundukan itu semakin besar. Penduduk Palembang yang melihatnya hanya bisa terdiam, seolah Sungai Musi sendiri sedang mengangkat sesuatu dari dasar perutnya. Beberapa hari kemudian, gundukan itu berubah menjadi sebuah pulau kecil yang tidak pernah ada sebelumnya. Orang-orang menyebutnya Pulau Kemarau, pulau yang tetap kering bahkan saat air sungai pasang. Penduduk percaya, pulau itu muncul dari emas yang tenggelam dan cinta yang tak sempat bersatu. Dan sampai sekarang, ada satu cerita yang sering dibisikkan nelayan saat malam tiba. Jika berdiri sendirian di pulau itu saat sunyi, kadang terdengar suara dua orang berbicara pelan di tengah angin sungai. Seolah Tan Bun An dan Putri Siti Fatimah masih menjaga tempat itu selamanya. Legenda mengatakan, Pulau Kemarau bukan sekadar tanah di tengah sungai. Ia adalah kenangan yang tidak pernah tenggelam, tentang cinta, kesalahan, dan takdir yang terlalu kuat untuk dilawan.